Peristiwa tragedi nasional Gerakan tanggal 30 September tahun 1965 adalah peristiwa pemberontakan yang diduga dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, PKI, yang berafiliasi dengan beberapa kalangan militer dan menimbulkan korban para jenderal TNI. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh persaingan politik. PKI merupakan partai yang memiliki anggota besar saat itu. Mereka khawatir dengan kondisi kesehatan Presiden Soekarno yang memburuk. Pada awal Agustus tahun 1965, Presiden Soekarno tiba-tiba pingsan setelah berpidato. Hal itu memuncul anggapan dari banyak pihak yang berpendapat usianya tidak akan lama lagi, sehingga muncul pertanyaan besar yakni, siapa pengganti Presiden Soekarno nantinya? Pertanyaan tersebut yang menyebabkan persaingan semakin tajam antara PKI dengan TNI. Peristiwa Gerakan tanggal 30 September tahun 1965 berlangsung selama 2 hari. Yakni tanggal 30 September kegiatan koordinasi dan persiapan, serta tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari saat pelaksanaan penculikan dan pembunuhan. Terjadinya pemberontakan secara kronologi dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Gerakan tanggal 30 September tahun 1965 berada di bawah kendali Letkol Untung dari Komando Batalion I Resimen Cakrabirawa. 2. Letkol Untung menunjuk Letudul Arif menjadi ketua pelaksanaan penculikan. 3. Pasukan bergerak mulai pukul 3. 6 jenderal menjadi korban penculikan dan pembunuhan yakni Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen Harjono, Maijen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan dan Brigjen Sutoyo dan 1 perwira yakni Letu Piretendean. Semua korban penculikan dan pembunuhan dimasukkan ke dalam sumur di kawasan Pondok Gede, Jakarta. 4. Satu jenderal selamat dalam penculikan ini yakni Jenderal Ahana Sution. Namun putrinya menjadi korban yakni Ade Irma Suryani serta ajudannya Letu Piertendean. Saat waktu kejadian penculikan, Letu Piertendean berusaha melindungi Jenderal Ahana Sution dengan mengakui dirinya sebagai Ahana Sution. Sementara Jenderal Ahana Sution berhasil kabur dengan cara melompati pagar rumahnya. 5. Korban lain ialah Brigadir Polisi KS Tubun wafat ketika mengawal rumah Dr. J. Leimana. 6. Gerakan ini menyebar juga di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono menjadi korban karena tidak mendukung gerakan ini. 7. Setelah berhasil menculik dan membunuh petinggi AD, G30S menguasai Gedung Radio Republik Indonesia, RRI. Mereka mengumumkan sebuah dekrit yang diberi nama Dekrit Nomor 1, yakni pernyataan gerakan G30S adalah upaya penyelamatan negara dari Dewan Jenderal yang ingin mengambil alih negara. Selain itu, mereka juga mengumumkan segenap kekuasaan negara jatuh ke tangan Dewan Revolusi Indonesia. Ketujuh korban penculikan difitnah telah menggabungkan diri dengan nama Dewan Jenderal yang hendak melakukan makar terhadap Presiden Ir. Soekarno. Kemudian, dalam pengumuman melalui RRI tersebut, kelompok G30S menyebutkan telah membentuk Dewan Revolusi. Upaya penumpasan pemberontakan Gerakan tanggal 30 September tahun 1965 menyebabkan kebingungan terhadap masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta. Mereka mempertanyakan kemana para petinggi Angkatan Darat tersebut saat G30S berhasil menguasai RRI. Tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan mereka. Pertanyaan lainnya ialah siapa yang mengaku dirinya Dewan Revolusi yang menyiarkan berita tentang Dekrit Nomor 1. Kebingungan yang dirasa masyarakat Indonesia langsung direspon oleh pemerintah. Maijen Soeharto sebagai Panglima Kostrad Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, setelah menerima laporan serta membuat perkiraan. Soeharto mengambil kesimpulan para perwira tinggi itu telah diculik dan dibunuh. Berdasarkan kesimpulannya, Maijen Soeharto langsung mengambil alih pimpinan Angkatan Darat guna menindaklanjuti peristiwa darurat nasional tersebut. Langkah penumpasan dimulai pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, TNI berusaha menetralisasi pasukan G30S dari kalangan militer yang menduduki lapangan Merdeka Batalion 454 dan 530. Selanjutnya, Maijen Soeharto menugaskan kepada Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk merebut kembali gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Tugas tersebut selesai dalam waktu singkat dan tanpa pertumpahan darah. Setelah berhasil merebut kembali RRI dan pusat telekomunikasi, pada jam 20 waktu Indonesia Barat Soeharto mengumumkan telah terjadi percobaan kudeta oleh Gerakan tanggal 30 September. Soeharto juga mengumumkan Presiden Soekarno dan Menko Hankam Kasab Jenderal A.H. Nasution dalam keadaan selamat.
Operasi penumpasan berlanjut ke kawasan Halim Perdana Kusuma pada tanggal 2 Oktober tahun 1965, tempat pasukan G30S mengundurkan diri dari kawasan Monas. Kawasan Halim Perdana Kusuma dicurigai sebagai markas para pimpinan G30S yang berkoordinasi di beberapa titik. Pasukan pemerintah menemukan lokasi jenazah para perwira di lubang sumur tua pada tanggal 2 Oktober tahun 1965. Atas petunjuk polisi Sukitman yang berhasil lolos dari penculikan PKI, di atas sumur tersebut ditanami pohon pisang. Lokasi penemuan jenazah berada di Lubang Buaya, Jakarta Timur, tak jauh dari Halim Perdana Kusuma. Pada tanggal 4 Oktober dilakukan pengangkatan jenazah tersebut. Mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Para perwira yang gugur akibat pemberontakan ini diberi penghargaan sebagai pahlawan revolusi. Upaya penumpasan terus dilakukan, rakyat Indonesia turut membantu dan mendukung penumpasan tersebut. Demonstrasi anti-PKI berlangsung di Jakarta. Operasi penumpasan berlanjut dengan menangkap orang-orang yang dianggap bertanggung jawab pada peristiwa itu. Fakta sejarah peristiwa G30S menurut buku Dalih Pembunuhan Massal yang ditulis oleh John Rusa. Tentang peristiwa G30S, disebutkan pimpinan gerakan tanggal 30 September adalah afiliasi dari PKI dan beberapa kalangan militer. Pimpinan G30S terdiri dari 5 orang. 3 orang perwira militer yaitu Letkol Untung dari pasukan kawal kepresidenan, Kolonel Abdul Latif dari Garnisun Angkatan Darat Jakarta, Kodam Jaya, dan Mayor Sujono dari penjaga Pangkalan Udara Halim. 2 orang sipil yaitu Syam dan Pono, dari organisasi klandestin, Biro Khusus PKI, yang dipimpin oleh Ketua Partai Komunis Indonesia, D.N. Aidit. Perlu diketahui, gerakan ini tidak memiliki arah komando yang jelas, sehingga dari kelima pimpinan tersebut sulit untuk diketahui satu orang sebagai pemimpin utama. Mereka bersembunyi di kawasan Halim dan beberapa kali berpindah tempat selama proses pemberontakan berlangsung. Kolonel A. Latif berhasil ditangkap di Jakarta pada tanggal 9 Oktober tahun 1965. Sementara, Letkol Untung yang disebut sebagai pemimpin Dewan Revolusi berhasil ditangkap di Tegal ketika ingin melarikan diri ke Jawa Tengah pada tanggal 11 Oktober tahun 1965. Selain itu para petinggi PKI seperti D.N. Aidit, Sudisman, Syamdel juga ditangkap oleh TNI pada tanggal 22 November tahun 1965. Selanjutnya, beberapa tokoh PKI dibawa ke hadapan sidang Mahkamah Luar Biasa, Mahmilep, pada tanggal 14 Februari tahun 1966. Desakan rakyat semakin ramai menuntut agar PKI dibubarkan. Puncaknya, saat Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966, Super Semar. Surat perintah tersebut berisi instruksi Presiden Soekarno kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam mengawal jalannya pemerintahan. Soeharto langsung mengeluarkan larangan terhadap PKI dan ormas-ormas di bawahnya.